Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Virka dimanapun yang sedang berada. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya kawan. Baiklah, di edisi video kali ini Virka sudah berada di wilayah Jawa Tengah ya bosku. Saya akan mencoba mengeksplor keberadaan hotel yang terbengkalai. Dan dari informasi singkat yang saya dapatkan ya, hotel ini sudah mulai terbengkalai sekitar 2 tahun ya, karena sepinya pengunjung begitu ya. Dan yang menarik, hotel ini dibangun secara terpisah ya, antara bangunan satu dengan yang lain. Dan aku sih penasaran aja seperti apa kondisi hotel ini setelah terbengkalai selama kurang lebih 2 tahun begitu ya bosku. Dan sepertinya untuk lebih menyingkat waktu, langsung saja ya, kita akan coba explore lokasi ini secara perlahan saja. Kondisinya seperti ini ya bosku, antara satu dengan yang lain bangunannya itu sama gitu ya, dibuatnya sama meskipun dibuat secara terpisah, namun secara struktur bangunannya itu sama ya, antara bangunan satu dengan yang lain. Ini jumlahnya bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5 ya, namun puluhan yang tersebar di beberapa titik ya teman-teman. Di sini, kemudian di situ juga begitu ya. Dan seperti yang sudah saya bilang, tersebar ke beberapa titik. Nah, kondisinya seperti ini bosku. Hotel yang terbengkalai sudah beberapa tahun. Catnya pun sama ya, warnanya hijau-hijau begitu. Dan baiklah, saya sih sepertinya penasaran ya, ingin melihat bagian dalamnya ini seperti apa begitu ya bosku, ataupun kamar hotelnya itu di bagian dalamnya seperti apa. Karena kalau saya amati ya, bangunan ini sih masih sangat layak untuk dihuni begitu ya bosku. Nah seperti ini, bangunannya masih mantep banget ya. Jika dibilang sayang, memang sayang sekali sih jika hotel ini harus terbiarkan seperti ini ya. Karena kalau saya perhatikan di beberapa bangunannya itu, kamarnya itu memang sudah ada yang terbuka begitu ya. Saya akan melihat saja bagian dalamnya itu seperti apa ya bosku. Wah, ini benar teman-teman, ini tuh benar-benar tempat-tempat yang sangat menjadi idaman para explorer ya bosku. Serius ya, ini kalau malam nggak tahu seperti apa, namun yang pasti lokasi ini benar-benar sudah terbengkalai. Baiklah, kita akan coba masuk ke bangunan hotel yang nomor 11 ya bosku. Nah seperti itu. Jika dilihat dari depan ya, handrailnya pun terbuat dari kayu-kayu yang cukup ikonik. Kemudian tiang-tiangnya juga ya, ini sih keren gitu sebenarnya. Nah pintunya seperti ini bosku ya, kondisinya udah kita buka untuk melihat isinya. Wow, jadi hotel ini di bagian dalamnya masih sangat lengkap teman-teman. Dan waduh, aduh masih melenuk-melenuk mumpluk ini bosku. Luar biasa banget, empuk banget gitu ya. Kemudian ada beberapa bantalnya juga ya di atas itu. Kemudian dilengkapi meja lampu ya, meja lampu tidur di samping kanan dan kirinya. Kemudian di sini ada tempat untuk rias merias gitu ya bosku. Nah seperti ini sih. Kondisinya seperti ini. Dan waduh, ini kursinya masih
glossy banget ya. Dan kacanya sih keren yang seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat secara detail, ruangan ini masih sangat komplit ya. Mulai dari TV, kemudian kipas angin. Nah, seperti itu. TV-nya pun yang TV tabung ya bosku, yang seperti ini. Kemudian gordennya pun cukup mantep ya, warna putih, warna yang enak banget dilihat gitu ya. Kemudian di bagian sini, ini tuh juga terdapat meja 1 dan 2 buah kursi. Mejanya 2 ya, di sana masih ada 1 lagi. Kemudian ada juga lampu gantung hiasnya seperti ini. Wow, ini sih menurut aku sangat keren ya bosku ya. Walah, eman sekali gitu kalau terbengkalai. Kemudian di sini juga ada almari ya untuk menyimpan baju-baju kita gitu. Kondisinya sih seperti ini. Di sini ada, kalau orang Jawa bilang sih capil gitu ya. Kemudian di sini tempat untuk menaruh pakaian kotor sih sebenarnya. Kemudian di situ ada sandalnya juga. Baik, kita coba melihat ke bagian kamar mandinya ya bosku ya. Nah, seperti ini kamar mandinya ya. Dilengkapi dengan kaca juga di situ. Kemudian di sini, nah, kloset ya. Di sini klosetnya. Baiklah, kita keluar ya untuk melihat ke bagian yang lain ataupun kamar yang lain gitu. Ini sih sebuah kamar hotel yang single gitu bosku ya. Mungkin kita coba melihat ke kamar sebelah ya. Nah, kondisinya di kamar sampingnya yang seperti ini bosku ya. Jadi kalau kita perhatikan Bang, di sini tuh terdapat 2 buah ranjang. Ranjang 1 ya. Kemudian ini ranjang 2. Kamar ini sih sangat cocok gitu ya bagi pasangan suami istri yang sedang mengurus perceraian begitu ya. Ngurus perceraian, masih pengen bersama-sama tidur bareng, pesannya kamar hotel yang seperti ini ya. Jadi yang laki tidur di sini, yang perempuan tidur di sini begitu ya. Karena kan mau cerai gitu. Keren sih ini lokasi. Mantep banget gitu. Kemudian di bagian sini juga terdapat kaca rias yang cukup besar ya bosku. Dan warna catnya gold gitu ya. Kemudian di sini ya ada semacam meja kecil juga. Sama ya, di sini ruang toiletnya seperti ini. Ini kloset sih. Kemudian di sini ada almari baju juga sama dengan kamar sebelah dan dilengkapi dengan seperti ini bosku ya. Meja dan kursi santai. Sama juga ada lampu hias yang seperti ini ya. Yang membuat menarik sih plafonnya ya. Itu terbuat dari anyaman bambu gitu loh bosku. Yang keren banget. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada TV-nya juga ya, dan kalau kita sentuh ini bosku ya, masih melenuk-melenuk mumpluk begitu ya, serius. Oke, kita keluar ya dari kamar yang ini. Jadi setelah kita melihat bagian dalam ya dari beberapa kamar yang bisa kita masuki, itu tergambar dengan sangat jelas ya bosku sebenarnya bagian dalam dari hotel ini seperti apa.
dan bangunan-bangunan ini sih sama gitu ya, antara bangunan ini, bangunan itu, dan bangunan-bangunan yang lain itu sama. Jadi bisa dipastikan bahwasanya isi bagian dalamnya pun sama begitu ya. Kita nggak perlu untuk masuk ke bangunan yang lain, sudah cukup ya gambarannya itu yang seperti itu tadi di bagian kamar hotelnya. Sangat sayang sekali ya bosku, banyak sekali unit yang terbengkalai di tempat ini. Kalau orang Jawa bilang sih eman-eman begitu ya, mubazir gitu. Tapi ya bagaimanapun juga mudah-mudahan lokasi ini bisa dioperasionalkan kembali begitu ya bosku. Baik, dan kita akan coba ya menuju ke bagian yang lain dari lokasi eksplor kita pada siang hari ini. Wes parah ya, serius parah bosku. Udah penuh dengan belukar ya. Semuanya sudah penuh dengan belukar gitu. Sangat disayangkan banget. Jadi saya ngevlog tadi dari belakang ya bosku. Sebenarnya bagian depannya adalah bagian yang sana, bagian sana ya. Saya ngevlog dari belakang ini sengaja supaya kita bisa langsung melihat seperti apa sih bagian dalam dari kamar-kamar hotel ini gitu loh. Nah seperti ini teman-teman, 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6 dan masih banyak lagi. Di depan ini aja udah kamar 6 ya, ini di samping kiri kita ini bosku ya, kamar 6. Nah seperti ini ya kondisi. Kemudian di bagian depannya itu yang seperti ini. Jadi di sana itu pintu masuknya ya bosku. Kemudian di situ ada patung yang cukup gede juga. Kemudian bangunan inti dari hotel ini sebenarnya itu ya, itu bangunan untuk tempat resepsionis dan lain sebagainya, acara tempatnya di situ. Wow, luar biasa tempat ini, ternyata luas ya. Oke, kita coba ke bagian, langsung ke bagian belakangnya saja ya bosku. Nah kalau kita perhatikan ya loh, atasnya seperti apa. Wow, keren banget sih lokasi explore ini. Aku nggak tahu apakah pintu-pintu di sini bisa dibuka gitu ya. Sepertinya nggak bisa. Saya nggak akan paksa masuk ya jika pintu itu tidak bisa dibuka. Walah, dan ini bagian belakangnya bosku ya, dari bangunan intinya begitu. Di sini ada ruangan keamanan juga. Oh, bisa dimasuki ternyata ya. Oh, bisa dimasuki bosku ini. Nah, di sini ya ruangan security ataupun ruangan keamanannya. Jadi di sini tuh masih terdapat beberapa properti begitu ya bosku, yang seperti ini. Nggak tahu ini apaan gitu ya, untuk pijet-pijet apaan ini. Ini sih sepertinya untuk pinjer ya, untuk pinjer, entah itu untuk absen atau lain sebagainya. Kemudian di sini ada semacam printer juga, nggak tahu dalamnya ini apa gitu ya. Ada semacam ya bendera merah putih, kemudian handuk seperti itu ya. Dan dalam situ ada berkas-berkas saja bosku. Nah seperti ini. Kemudian di bagian atas ini masih melenuk ya kipas anginnya gitu. Baiklah, kita keluar.
Di sini ruangan apaan ya? Oh, jadi di sini ruangan toilet saja ya, bosku. Wah, ini ya. Ada semacam botol minuman Baileys. Aku nggak tahu ya, ini rasanya seperti apa gitu. Manis-manis nggak itu rasanya? Mungkin seperti Marimas ya. Aku biasanya kalau minum Marimas ya, nggak pernah minum yang gituan gitu. Wah, kita sudah berada di bagian paling belakang ya, bosku. Oh, ternyata di sini ada kolam renangnya ya, bosku ya. Wow. Ternyata hotel ini juga menyediakan kolam renang, bosku. Luar biasa ya. Fasilitasnya sebenarnya lumayan lengkap juga. Aduh, ini duit yang tertanam di lokasi ini berapa miliar begitu ya, bosku. Melihat bangunannya seperti ini. Wow. Nah, seperti ini ya. Luar biasa. Di sini masih ada ayunan-ayunannya begitu ya. Kemudian di situ kamar mandinya ya setelah berenang. Walah, kolam renangnya airnya udah berubah seperti lumpur ya ini. Seperti itu, bosku. Kolam renangnya ya. Ini sih keren ya sebenarnya kolam renangnya. Luar biasa banget loh. Kemudian ada beberapa patung juga ya yang ditanam di lokasi ini. Contohnya adalah yang seperti itu. Nah, di sini ada patung ya, bosku. Ini sih patungnya Gatot Kaca ya. Kalau saya nggak salah. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Ini Gatot Kaca bukan ya? Aku kurang begitu hafal. Karena di belakangnya itu terdapat alat yang bisa terbang begitu ya, atau mungkin itu, aduh kurang tahu juga, bosku ya. Aku nggak mau berspekulasi sih, takut salah gitu loh. Aku nggak hafal masalah perpatungan soalnya. Kemudian di bagian sana juga ada patungnya, bosku ya. Jadi patungnya itu di sana patung seorang perempuan yang menuangkan air gitu. Ini sih konsepnya keren banget sebenarnya. Nah, seperti itu, bosku ya. Nah, seperti ini ya. Patung perempuan yang menuangkan air ke bagian sini dan air tersebut mengalir ke kolam renang. Wah, cakep ya. Baik, kita coba masuk ke bagian bangunan intinya, bosku ya. Bangunan intinya di situ. Nah, cukup besar sebenarnya area lokasi ini, cukup mantap begitu ya, bosku. Oh, ternyata ada lantai 2-nya juga ya. Oh, ini loh. Wow, keren sih. Nah, bagian depannya sendiri seperti itu ya. Baik, kita akan coba naik ke lantai atas ya, bosku. Naik melalui tangga besi yang menurut aku sih masih sangat kokoh ya ini. Jadi lokasi ini berada di Jawa Tengah ya, bosku. Jika ada yang tanya Jawa Tengahnya mana, bosku? Mungkin maaf ya, saya masih merahasiakan gitu Jawa Tengahnya di mana, karena di sini masih terdapat beberapa properti ya yang masih sangat banyak berharga ya.
ada suara bosku. Suara hantu kah? Masa siang-siang ada hantu sih? Lagi. Enggak lah, itu kena angin aja ya. Karena di sini masih banyak sekali properti-properti yang sangat berharga gitu ya. Jadi saya nggak sebut lengkap ya lokasi ini di mana gitu. Baik, kita akan coba terobos lewat sini. Duh, ini udah jatuh juga ya. Aduh, kita merobos ini bosku. Merobos dulu ya. Aduh. Wow. Aduh, kaget aku, ternyata jendela ya yang terkena angin. Jadi di bagian atas ini bisa dilihat bosku kondisinya ya, yang mantap banget. Sepertinya di area atas ini merupakan sebuah ruangan khusus ya, untuk acara-acara khusus juga. Karena di sini terdapat banyak sekali meja kursi ya, yang merupakan satu setelan antara satu dengan yang lain. Nah, seperti ini ya. Waduh, masih luar biasa. Kemudian di sini masih ada beberapa kaset-kaset ya bosku ya. Ada Westlife juga. Waduh, kalau Westlife ini udah zamanku dulu ya. Sekarang udah nggak musim Westlife. Ini adalah bagian resepsionisnya ya bosku, dan patungnya sih cukup keren gitu ya. Wow, mantap loh. Seperti itu ya, keren banget. Nah itu loh ya, lampu hiasnya yang seperti ini. Keren sih ini lokasi. Wow, di situ juga ya. Mantap. Baiklah teman-teman, jadi kondisinya seperti ini ya. Masih banyak kipas-kipas yang cakep-cakep, lampu juga gitu ya. Lokasi yang terbengkalai. Baik, kita turun saja sepertinya bosku. Ini tangganya juga cakep gitu ya. Mantap sih. Dan lokasi ini tuh sebenarnya bagian paling depan ya dari hotel yang terbengkalai ini, teman-teman. Nah, di situ ya. Di situ itu tempat masuk utamanya sebenarnya. Di depan sana pintu masuknya. Wow, keren sih. Baiklah teman-teman, mungkin hanya seperti itu saja ya eksplorasi kita di sebuah hotel yang terbengkalai yang berada di wilayah Jawa Tengah begitu ya. Sejauh ini sih aku melihat lokasi ini masih sangat banyak menyisakan properti-properti yang sangat berharga ya. Mudah-mudahan lokasi ini bisa segera beroperasional lagi dan mendatangkan manfaat bagi pemiliknya. Baiklah sahabat, dan saya mohon pamit undur diri dulu. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.